Hai, bertemu lagi dengan Asup. Kali ini kita akan coba membahas latihan soal dengan desain repeated measures. Jadi dalam hal ini repeated measures adalah desain di mana hanya terdapat satu kelompok penelitian saja, yang satu kelompok itu kemudian diberikan pengukuran dengan 2 kali atau lebih. Jadi dalam hal ini kita akan melihatnya dari repeated measures ANOVA dan juga dengan menggunakan paired sample t-test. Nanti pada akhirnya kita akan lakukan perbandingan sebetulnya kapan sih kita pakai yang mana, apakah dalam hal ini paired sample t-test itu bisa untuk 3 atau dalam hal ini repeated measures ANOVA bisa untuk 2 kali pengukuran. Jadi kita lihat sambil mensimulasikan bagaimana pengolahan data dan interpretasi serta menuliskan hasilnya di dalam format American Psychological Association. Sebelum mulai lebih jauh, jangan lupa untuk mensubscribe video-video saya. Jangan lupa juga dalam hal ini nyalakan notifikasinya agar ketika saya mengupload file video baru, kalian mendapatkan informasinya. Oke, ini adalah contoh penelitian yang dijadikan referensi oleh saya tentang bahwa pada perempuan ataupun laki-laki juga sebetulnya sama, dengan adanya tato itu akan mempengaruhi tingkat kemenarikannya. Jadi juga ini pengalaman pribadi ketika saya melihat seorang wanita cantik, kemudian ketika saya melihat berikutnya saya melihat dia bertato, maka kemenarikan saya akan turun terhadap wanita tersebut. Kalau misalkan kita lihat konteksnya, misalkan kalau penelitian ini dilakukan di luar negeri, mungkin lumrah bahwa terlihat orang itu bertato. Tapi kalau mungkin di Indonesia masih banyak orang menganggap bahwa orang dengan bertato cenderung memiliki kaitan dengan mungkin kriminalitas ataupun hal yang lainnya. Sehingga dengan demikian, apakah dalam hal ini dengan contoh penelitian yang dilakukan pada 9 orang laki-laki dengan diberikan sejumlah foto, yang satu foto dalam hal ini muncul 2 kali dengan dan tanpa tato, nanti akan ada perbedaan yang signifikan di antara foto yang sama ini. Kalau foto yang lainnya, yang 28 foto disebut sebagai foto filler. Khawatirnya kalau misalkan hanya ditampilkan 2 foto, partisipannya akan tahu bahwa ini orang ini pernah muncul sebelumnya atau ini foto yang sama dengan foto yang tanpa dan dengan tato, sehingga perlu difillerkan dengan sejumlah foto yang lain, yaitu jumlahnya di sini 28. Yang ingin coba dijawab dari persoalan ini adalah kita akan menggunakan 2 analisis, yaitu repeated measures ANOVA dan juga repeated measure t-test, atau nama lainnya paired sample t-test atau related sample t-test atau dependent sample t-test, untuk melihat apakah ada perbedaan mean di antara 2 pengukuran yang ada, apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Kemudian nanti kita akan hitung effect size-nya dari kedua analisis. Nanti kita akan coba tuliskan bagaimana di dalam laporan format APA untuk analisis repeated measures ANOVA dan yang paired sample t-test. Ingin juga saya tunjukkan bahwa dalam hal ini kaitan antara nilai F dan juga nilai T pada dasarnya adalah nilai F itu sama dengan T kuadrat. Nanti kita lihat dari hasil analisis datanya. Ini adalah datanya, didapatkan dari buku Gravater Wallnau chapter 13. Ada 9 orang partisipan, dalam hal ini A, B, C, D, E, sampai I, kemudian dengan rating pada foto orang yang sama tapi yang tanpa tato dan dengan tato. Kalau terlihat dari angkanya di sini untuk yang tanpa tato, secara umum kalau kita lihat lebih besar nilai kemenarikannya dibandingkan dengan yang kemenarikan orang tanpa dengan tato. Jadi dalam hal ini kita kalau hanya melihat ada perbedaan secara matematis dalam statistika, kita perlu lakukan apakah berbedanya signifikan atau tidak.
Kita akan cobakan merunning repeated message ANOVA. Saya sudah siapkan outputnya sebetulnya, tapi kita akan lakukan demo bagaimana analisis datanya dilakukan dengan program SPSS. Jadi ini datanya saya pindahkan ke dalam format SPSS. Jadi dalam hal ini ada 9 partisipan, kemudian dengan dan tanpa tato, kemudian ini adalah angka-angkanya, tingkat kemenarikan dari partisipan terhadap foto yang diberikan. Oke, untuk yang pertama repeated measures ANOVA, analyze general linear model. Hati-hati dengan yang di bawahnya general linear models. Ini kita pakai yang general linear model karena ini pengukurannya repeated measures, klik yang ini. Kemudian faktornya, jadi dalam hal ini faktor ini disebut juga sebagai IV-nya apa. Dalam hal ini kita namakan saja bahwa ini adalah tato, bahasa Inggris saja. Kemudian number of level adalah berapa jumlah variasi atau berapa jumlah kali pengukurannya dilakukan. Dalam hal ini ada 2, yaitu dengan dan tanpa tato. Lalu klik add. Kita perlu mendefine dulu, maksudnya mendefine itu kalau ini kebetulan datanya variabelnya cuma sedikit, tapi kalau misalkan nanti kita punya data besar, maka kita akan ditanyakan mana yang mau dilihat. Jadi dalam hal ini adalah variasi pertama tanpa tato, kemudian variasi kedua yang dengan tato. Untuk dalam hal ini melihat atau mengetahui effect size-nya perlu ditambahkan cek pada fitur estimate of effect size. Untuk yang cuma ada 2 variasi, dalam hal ini tidak perlu atau memang tidak ada sebetulnya mengetahui post hoc, karena memang kalau post hoc itu dilakukan kalau minimal ada 3 variasi atau 3 treatment yang dilakukan. Jadi dalam hal ini cukup ini saja yang dilakukan, yaitu dilihat nilai F-nya dan juga dilihat effect size-nya. Continue, oke. Ini adalah outputnya, saya sudah siapkan sebetulnya, tapi kita akan melihat outputnya yang 2 paling penting adalah Mauchly test of sphericity dan juga test of within subject effects. Nah, ketika kita melakukan analisis menggunakan repeated measures, idealnya 2 pengukuran atau lebih yang ada itu dilihat dulu apakah ada homogenitas dari varians yang ada di setiap pengukuran. Jadi idealnya sphericity test ini tidak signifikan idealnya, cuma ini sangat-sangat signifikan karena nilainya persis 1, dimana tak hingga, sehingga dengan demikian harusnya kita tidak melanjutkan atau boleh dikatakan tidak terlalu menekankan bahwa ini hasil akan seperti apa. Boleh dikatakan bahwa idealnya ketika Mauchly testnya signifikan seperti ini, kita jangan memviolate-nya. Konsekuensi ketika kita memviolate sphericity adalah power dari penelitian kita itu akan mengecil. Tapi kalaupun nanti ini tidak signifikan, karena memang dalam hal ini partisipan penelitiannya juga kecil, cuma 9 orang, kemudian kalau dilihat variansnya cukup besar di antara 2 pengukuran, maka kalau kita violate, maka kita bisa lihat hasilnya. Jadi dalam hal ini berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS, didapatkan nilai F-nya adalah 20,25. Kalau kita menggunakan dalam hal ini SPSS, kita tinggal lihat saja bahwa apakah nilai kolom signifikansinya atau nilai signifikansinya itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Dalam hal ini nilai signifikansi yang didapatkan 0,02 dan ini lebih kecil dibanding 0,05, sehingga dikatakan ada pengaruh yang signifikan dari IV terhadap DV. Dalam hal ini IV-nya adalah gambar dengan tato. Jadi dalam ini boleh dikatakan interpretasinya adalah ada pengaruh foto dengan tato terhadap tingkat kemenarikan dari partisipan, dari laki-laki. Kemudian ini adalah
effect size-nya eta square dengan tambahan partial eta square. Kenapa ada kata partial? Karena dalam hal ini di dalam perhitungan repeated measures ANOVA, maka yang dilakukan adalah mengeluarkan individual differences dari total square-nya, sehingga ini tidak keseluruhan total variance diikutkan di dalam perhitungannya. Jadi kalau kita baca di sini ada 71,7% kebervariasian pada DC, kebervariasian pada tingkat kemenarikan foto dipengaruhi oleh IV, dipengaruhi oleh tato. Jadi ini cukup besar, effect size-nya sebesar 71,7%. Nah, kalau kita mau menggunakan tabel summary dari repeated measures ANOVA, sebetulnya dibutuhkan informasi tambahan tentang bagaimana perhitungan. Ini untuk teknis perhitungannya silahkan lihat di video saya tentang statistical analysis pada repeated measures ANOVA, tetapi ini juga akan dibutuhkan di dalam isi dari tabel summary repeated measures ANOVA. Untuk sum of square total nilainya adalah 97, untuk nilai sum of square between 40,5, untuk within subject design adalah selisihnya dari total dikurangi between, jadi angkanya adalah 56,5. Kemudian untuk yang berikutnya adalah stage 2. Kalau yang sebelumnya adalah stage pertama. Stage pertama dalam hal ini adalah untuk sum of square total variance-nya. Jadi dilihat ini adalah tahapan pertama. Tahapan kedua kita membreakdown dari yang within treatment-nya. Jadi untuk within treatment tadi didapatkan dari yang stage pertama, kita breakdown dalam dua hal, yaitu sum of square between subject didapatkan angkanya 40,5, sum of square error adalah selisihnya juga, jadi dalam hal ini nilainya 16. Untuk perhitungan nilai S kita membutuhkan informasi degrees of freedom. Jadi dalam hal ini degrees of freedom-nya ada banyak, ada 5, tetapi yang dipakai sebetulnya cuma ada 2, yaitu DF between dan DF error. Kita breakdown satu-satu. Degrees of freedom dari total adalah N besar. Di sini hati-hati, ada N besar, ada N kecil. N besar itu adalah adanya jumlah pengukuran. Dari data yang kita miliki ada 9 partisipan dan masing-masing diukur 2 kali. Jadi N besar ini adalah jumlah partisipan dikali jumlah pengukuran yang ada. Jadi jumlah variasi IV yang ada. Jadi 9 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 17. Between treatment DF-nya adalah K kurang 1. K ini adalah jumlah variasi. Jumlah variasinya ada 2 dengan dan tanpa tato. Jadi DF-nya sama dengan 1. Jumlah untuk DF within treatment-nya adalah N besar dikurang K. Jadi dalam hal ini 18 didapat dari 9 dikali 2, 9 orang dikali 2. K-nya adalah 2. Jadi 16. N kecil adalah setiap kelompok atau setiap pengukuran. Dalam hal ini ada 9 orang. Boleh dibilang ini adalah jumlah partisipannya, yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian untuk DF error adalah DF within dikurang DF within, atau 16 dikurang 8. Kalau mau di breakdown ya kompositnya lagi, yaitu sama dengan 8. Ini adalah resultnya dari rangkumannya dari repeated measures ANOVA yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini nilai F-nya sama dengan pembagian antara mean square between treatment dengan mean square error. Kemudian mean square between treatment didapatkan dari sum of square dibagi degrees of freedom yang between. Untuk yang sum of square error itu nanti dibagi dengan DF-nya sama dengan mean square error. Oke, lalu bagaimana menuliskannya dalam literatur seperti ini? Di dalam hasilnya ada 2, yaitu yang satu deskriptif statistiknya berupa mean dan standar deviasi dari setiap pengukuran yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat perbedaan 3 poin dari tingkat kemenarikan di antara 2 pengukuran yang ada.
Nah, tadi terkait dengan sphericity, ini perbedaan variansnya atau perbedaan variabilitasnya dilihat lumayan besar, yaitu sebesar kurang lebih sekitar 0,5 poin. Untuk skala yang kecil, lebar skala yang kecil 0,5 adalah cukup besar, sehingga boleh dikatakan inilah penjelasan kenapa sphericity-nya berbeda signifikan. Oke, berikutnya untuk yang repeated measures ANOVA, kita akan lebih sedikit output yang dilihat. Kita coba running dulu sebelum kita menanyakan ini tabelnya muncul dari mana gitu ya. Ya, jadi repeated measures ANOVA digunakan untuk 2 atau lebih pengukuran. Kalau untuk yang paired sample t-test adanya di compare min, lalu paired sample t-test. Jadi di sini dilihat bahwa memang cuma ada 2 pengukuran. Sekali lagi nanti kalau misalkan datanya besar, perlu ditentukan mana variabel yang mau dibandingkan atau mana pengukuran yang mau dibandingkan. Dalam hal ini saya masukkan no tato dan with tato. Kemudian boleh dikatakan dalam hal ini menunya juga lebih sedikit. Kalau memang mau silahkan cukup ini saja. Ya, ini outputnya. Outputnya adalah ini. Boleh dikatakan outputnya cuma ada 2 tabel utama, yaitu paired sample t-test yang deskriptifnya dan juga yang result t-testnya. Saya zoom di sini. Ini adalah informasi tentang deskriptifnya, berapa minnya, berapa standar deviasinya. Minnya kalau kita lihat berbedanya 3 poin. Nah, ini dalam paired sample test di sini ditunjukkan min, ini min difference. Di sini lihat kolomnya, judul kolomnya paired difference. Kemudian perbedaan minnya, hati-hati di sini dihitung juga standar deviasi. Jadi pada dasarnya perhitungan standar deviasi di sini adalah selisih dari setiap orang, lalu dibuat kolom baru, lalu dicari berapa standar deviasinya, yaitu didapatkan 2 angkanya, kebetulan angka bulat baik min maupun min difference maupun standard deviation of difference score. Kemudian nilai T-nya dalam hal ini positif 4,5. Kenapa positif? Nanti kita ulangi lagi kapan dia negatif. Degrees of freedom-nya 8. Dan di sini disebutkan bahwa signifikansinya 2 tail. Nah, jadi kalau misalkan di dalam t-test memungkinkan untuk kita ketahui sebetulnya kalau 1 tail nilainya berapa. Jadi kalau 1 tail cukup nilai signifikansinya dibagi 2. Kalau di dalam ANOVA tidak ada 1 tail 2 tail. Jadi boleh kita katakan dalam hal ini tergantung kita menempatkan nilainya berapa. Oke, saya akan coba ulangi lagi running dengan angka di sini. Ini angkanya positif 4,5 gitu ya, 4,5. Kenapa positif? Kalau saya urutkan terbalik, analyze, compare min, paired sample t-test, saya ulangi lagi, reset, with tato saya lebih dulu, kemudian no tato yang kedua, lalu saya klik OK. Kalau kita lihat di sini urutannya saya berikan terbalik, maka nilainya akan jadi negatif nih di sini dilihat. Jadi boleh dikatakan angka di sini menunjukkan min di sini adalah menunjukkan kelompok yang disebutkan pertama dikurangi dengan kelompok yang disebutkan kedua. Jadi kalau di sini kita lihat min difference-nya akan negatif karena kelompok yang disebutkan pertama lebih kecil dibanding yang kedua. Jadi hati-hati dalam melihat nilainya apakah positif atau negatif tergantung dari hipotesis kita atau tergantung kita memasukkan mana yang duluan. Nah, di dalam perhitungan effect size di sini mesti dikerjakan dengan cara kalibrasi, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada di sini nih, di kanan atas. Dalam perhitungan effect size sebetulnya ada relasi di antara sejumlah statistik yang ada. Jadi kalau kita punya nilai T, maka kita akan bisa lihat F-nya berapa. Kalau kita punya nilai T, kita bisa juga lihat nilai R-nya, R square. Dalam hal ini effect size di dalam generalnya adalah menggunakan coefficient of determination, nilai korelasi dikuadratkan. Jadi ini kita bacanya sebagai R square atau effect size. Kita punya nilai T-nya dikuadratkan, nilai T-nya 4,5 dikuadratkan 20,25, lalu ini ditambahkan dengan DF-nya. Jadi boleh dikatakan ini R-nya 20,25 dibagi
28,5. Saya gunakan kalkulator ya. Jadi angka 4,5 kalau kita kuadratkan dikali 4,5, 20,25. Nah, sekarang kita akan bagi nilai 22,5 ini dengan penjumlahan T kuadratnya ditambah dengan DF. Jadi dibagi 28,5. Hasilnya ini 0,71. Oke. Saya ulangi lagi, angkanya sebetulnya 4,5 dikuadratkan sama dengan 20,25 dibagi 28,25. Tadi saya salah ya, 28,25 sama dengan 7168. Jadi dalam hal ini sebetulnya angka hasilnya sama dengan nilai eta square. Jadi cuma berbeda jalannya. Yang satu jalannya menggunakan rumus di repeated versus ANOVA, untuk yang per sample t-test menggunakan dengan R square. Bagaimana menuliskannya di dalam literatur ini kurang lebih sama saja, tetapi yang dilihat adalah lebih ke diferensisnya. Jadi ditunjukkan perbedaan minnya 3 poin, dan perbedaan min 3 poin ini dikatakan signifikan, dan ini adalah standar deviasi atau variabilitas dari selisihnya. T dalam kurung adalah degrees of freedom. Kenapa 8? Karena di sini partisipan ada 9. Kalau di dalam T degrees of freedom-nya N dikurang 1. Nilai T sama dengan 4,5. Kemudian signifikan pada 1% dilihat dari dalam hal ini nilainya di bawah 0,05 nilai signifikansinya. Kalau memang ini kita hipotesiskan sebagai one tail, maka ini dibagi menjadi 2, yaitu 0,001, lebih kecil lagi. Kemudian nilai effect size-nya 7,17. Kita bandingkan antara nilai T-nya 4,5 dengan nilai F-nya. Nilai F-nya adalah 20,25. Jadi nilai F sama dengan kuadrat dari nilai T. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan tuliskan di komen di bawah. See you again on another videos.